Kalau ngomong sama orang Madura tuh hati-hati. Terus jangan sembarangan juga. Kok kalau nggak diajak bicara mending diem aja gitu. Madura itu ya bacokannya. Oke. Culik Culik. apa namanya tuh? Pencurian. Ya. Oh. Kaget sih ternyata pas ketika kita datang ke Madura ini, contoh saya datang ke orang yang tidak kita kenal untuk menanyakan waktu itu cari kos ya. Cari kos. Iya. Terus disuruh, oh ya Pak, duduk dulu. Dari mana asalnya gini-gini. Terus akhirnya sampai dimasakkan satu potong ayam. Kita di sini berdua diputuskan untuk 3 tahun tetap 3 tahun nggak akan pulang. Tanpa pulang ya. Pas dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam podcast Poltera. Halo Azulfa. Halo. Jen, apa kabar Jen? Tujuan baik. Oke, saya dari Azulfa dulu. Kalau Azulfa dari mana? Saya dari Sorong, Papua Barat Daya. Sorong, Papua Iya. Barat Daya. Iya. Oh gitu. Kalau Jen? Dari Maluku, Kota Ambon. Maluku. Aku dengar-dengar kalian itu justru di kampus itu tidak dipanggil dengan nama Zulfa ya, kalau Zulfa ya? Iya. Kamu di kampus dikenal dengan siapa panggilannya? Biasanya saya dipanggil dengan sebutan Sorong. Sorong. Iya. Itu panggilan yang ini ya. Iya. Tapi Azulfa nyaman dengan panggilan itu dengan teman-teman. Nyaman-nyaman aja. Jadi Iya. kalau kadang dosen-dosen tanya apa, ada teman-teman yang bilang, Ibu ada murid Azulfa yang mencari ibu. Itu tuh nggak kenal. Yang kenal tuh dicari Sorong, nah itu langsung oh iya Papua. Justru dikenal dengan Sorongnya. Oke. Kalau Jen dikenalnya siapa kalau di kampus? Teman-temannya biasanya memanggil siapa? Beta, Pak. Beta. Iya, Pak. Beta dari Ambon gitu ya. Tapi Jen nyaman dengan panggilan itu. Oke, baik Jen. Kita Jen Azulfa ya. Kita pengen tahu lah, kan kalian berasal dari daerah yang jauh dari Madura, bahkan budaya saya yakin juga berbeda dengan budaya yang ada di Madura. Saya pengen tanya satu hal dulu dari Azulfa. Apa kesan pertama kalian ketika kemudian mendengar Madura? Saya pribadi, Madura itu adalah pulau yang keras. Keras. Iya. Terus. Karena kebetulan juga ayah saya orang Madura. Jen ayahnya orang Azulfa ayahnya orang Madura. Iya. Tapi Madura asli. Cuman pas tahun 97 itu ikut 97 ya, di ikut Papua. Kalau Azulfa lahirnya sendiri di Papua. sejak kecil udah di Papua. Oh, berarti udah kultur dan kebiasaannya udah orang-orang Papua ya, gitu ya. Terus lanjut ya. Lanjut Azulfa. Madura itu apa ya, kayak santetnya itu kuat banget. Santet kuat. Oke. Terus juga di sela-sela santetnya kuat, ibadahnya juga kuat. Ibadahnya Jadi kayak, kuat. wah, Oke. ini agak bahaya ini. Terus ibu saya juga pesan kalau kesini tuh jaga sikap, jangan sampai kamu lost banget kayak di Papua. Papua kan kayak ketemu orang kayak, weh gitu kan. Oh. Nah kalau di sini tuh kayak canggung gitu. Coba gimana kalau di Papua nyapa orang coba? Kayak kalau di Papua. Pakai bahasa Papua dong. Kalau di Papua nyapa orang tuh kayak, weh kamu ke gitu. Oh, apa itu kalau di bahasa Indonesianya? Kamu kemana? Kayak gitu. Terus dijawabnya kayak, oh iya, saya mau ke sini nih. Ya, saya mau ke sini nih. Baru kok sama siapa? Baru kamu dengan siapa? Gitu. Iya. Saya ada anak-anak dorang nih, anak-anak mereka nih, gitu. Terus lanjut. Setelah itu pas sampai di Bentar dulu, sebelum sampai ke Madura, ada cerita lain nggak kemudian yang kamu kan pastinya kalau sudah kemudian diketahui nih kalau Zulfa diterima di Madura dan akan kemudian masuk dan bergabung di Madura gitu kan, pasti kan ada saudara ya, entah kalau ibu dari Kalimantan, nah kan ini kan sudah beda, entah dari ibu, kalau bapak oke lah, beliaunya kan dari Madura.
Tapi ibu kan apa namanya pasti ada something atau saudara-saudara dari ibu ada nggak yang kemudian bilang Azulfa hati-hati loh di Madura gitu. Iya. Apa yang mereka sampaikan ke Azulfa? Kalau ngomong sama orang Madura tuh hati-hati. Terus jangan sembarangan juga. Kok kalau nggak diajak bicara mending diam aja gitu. Artinya di awal Zulfa tahu tentang Madura atau informasi tentang Madura itu lebih banyak kemudian negatif ya, Iya. kurang positif ya, keras, santet ya, kemudian jangan sembarangan ngomong gitu, senggol bacok lah gitu ya sini ya. Oke, tahan dulu Zulfa. Oke, saya ke Jen sekarang. Beta. Jen, apa juga yang kamu dari Maluku ya? Iya. Dari Maluku. Jauh sekali kemudian kuliah di Madura ya. Apa yang pertama kali kamu tahu tentang Madura? Pertama, mindset saya tentang Madura itu yang pasti Madura terkenal dengan kerasnya. Keras, oke. Terus mayoritasnya juga Muslim. Terus setahu saya itu Madura itu di Surabaya. Madura itu di Surabaya, oke. Udah pas sampai ke sini ternyata tuh jauh banget. Dari Surabaya. Iya, jauh banget sampai perjalanan tuh saya bilang sama saya, ya udahlah nggak usah kuliah di Madura, di Surabaya aja, jauh banget sih. Oke, lanjut. Aku bilang nggak apa-apa sih, jauh, yang penting kuliah, terus harus jaga sikap, jangan terlalu cakadidi, Didi itu apa? si bagara gitu, gimana ya? Pencilaan. Iya, nggak bisa diam orangnya. Oh, apa namanya? Apalah, Istilahnya pencicilan gitu ya. Oke, pencicilan. Oke, lanjut. Terus apa lagi ya? Itu aja sih, Bang. Selain itu, kalau dari orang-orang yang kemudian ngasih masukan ke kamu, apa itu? Saudara-saudara saya. Nah, saudara-saudara, gimana tuh kata saudara-saudaranya? Madura itu ya bacokannya, Bacokannya. Oke. culik-culik, Culik. culik apa namanya tuh? Pencurian. Ya, Oh. terus culik-culik santet, Santet. Oke, masuk. Terus. terus orangnya Nggak apa-apa, kamu sampaikan aja. Apa yang kamu waktu itu pikirkan, sampaikan aja. Ini menarik. Nanti untuk kita kemudian bahas selanjutnya. Apalagi itu? Gak perlu takut, aman. Gak ada yang bacok di sini kok. Aman. Gimana lanjut, Jan? orangnya jahat-jahat, terus nggak ada lagi. Itu ya, artinya dari apa yang disampaikan oleh Zulfa maupun Jen ya, itu menunjukkan bahwa mindset awal orang-orang di luar Madura itu tidak positif tentang Madura gitu ya. Jelek, apa namanya tadi, santet ya, keras ya, suka bacok gitu ya, pencurian ya. Jadi mindsetnya semuanya jelek tentang Madura. Sempat nggak kalian ragu ketika kemudian mendengar informasi-informasi itu gitu loh? Ragu banget, Ragu banget. Ketika sudah diterima, tahu tentang informasi Madura, kalian ragu untuk kemudian ke Madura. Bahkan sampai nangisnya tuh bukan nangis karena bahagia pas lihat SNBP biru, itu enggak, tapi takut aduh ini Aku ke Madura. gimana ini? Aku sendiri gimana ini? Iya. Justru nangisnya itu bukan nangis bahagia karena diterima di Madura. Justru nangisnya itu gimana aku nanti di sana? Bagaimana aku nanti bergaul di sana gitu ya? Iya. Ya itulah ya kawan-kawan semua. Ternyata ya memang ini yang kemudian kita alami bahwa mindset Madura di luar tuh memang kurang positif gitu loh. Oke, baik. Terlepas dari itu semua, sekarang kalian sudah menjadi mahasiswa Poltera ya. Jen, Zulfa, semester 1 ya. Sudah berapa bulan di Madura? 6 bulan. Mau 6 bulan ya. 6 bulan sudah di Madura. Nah, saya menarik sekarang. Ketika kalian sudah masuk ke Madura, apa yang kalian rasakan? Seru. Apakah, bentar dulu, jangan langsung seru banget. Ini pertanyaannya adalah, apakah yang kalian bayangkan selama ini, informasi yang kalian dapat dari orang-orang sekitar kalian, itu sama nggak gitu? Coba saya dari Jen dulu sebelum ke Zulfa. Gimana Jen? Kamu setelah masuk ke Madura, bergaul dengan anak-anak Madura, tahu tentang lingkungan Madura, apa kemudian yang ada di pikiranmu itu, ternyata betul ya yang dulu aku pikirkan, ataukah justru berbeda? Gimana Jen?
Justru berbeda. Justru berbeda. Mindset orang-orang tentang Madura itu keras. Pas saya sampai di Madura udah 6 bulan ini, ternyata Madura itu orangnya baik-baik. Nggak sama orang bilang gitu loh. Ternyata orang-orangnya tuh positif banget, humble, mau menerima gitu ya. Saling menghargai walaupun Beda keyakinan ya, oke. Teman-teman yang selalu support dalam hal belajar. Mereka mengajar saya untuk belajar bahasa Madura. Bahasa Madura juga. Udah tahu apa bahasa Madura yang Jen tahu sekarang? Satu aja, satu kalimat. Ada yang tahu? Bermak bere gitu, tahu artinya itu apa? Nggak tahu. Oke, nanti sambil lalu belajar 3 tahun ke depan bisa lah. Oke, Jen, kamu sudah sekitar 6 bulan di Madura. Pernah pulang ke Maluku? Enggak pernah. Selama 6 bulan ini di Madura. Madura. Wah, apa makanan yang kamu suka di Madura? Makanannya mungkin bebek. Bebek. Jen suka bebek. Oke, Jen. Oke, saya ke Zulfa. Oke, Zulfa. Tadi kamu sudah banyak bicara soal Madura, santet, segala macamnya lah itu yang kurang positif tentang Madura. Setelah kamu kemudian masuk dan menjadi mahasiswa Poltera dan masuk ke wilayah Madura, berbaur dengan masyarakat Madura, apa yang kamu rasakan? Kaget sih, ternyata pas ketika kita datang ke Madura ini, contoh saya datang ke orang yang tidak kita kenal untuk menanyakan waktu itu cari kos ya. Cari kos. Iya. Terus disuruh, oh ya Pak, duduk dulu. Dari mana asalnya gini-gini. Terus akhirnya sampai dimasakkan 1 potong ayam. Sampai dimasakkan 1 potong ayam. Dan luar itu biasa. setiap kali datang ke rumah orang tuh mesti kayak gitu. Dan ayah saya tuh bilang, Setiap ke rumah orang dikasih makan. iya. Sampai bener-bener kenyang gitu. Mau nolak tuh katanya janganlah, kayak nggak enak gitu, cicipi aja gitu. Nah setidaknya. Terus juga apa ya, ibadahnya juga makin kuat lah di sini. Iya. Orang-orang Madura itu kalau udah dengar azan itu udah pada pergi ke masjid semua gitu. Nah, kalau di Sorong tuh masih kadang tunggu umat lah atau tunggu 2 rakaat lah kayak gitu. Iya. Kalau sama teman kampus gimana? Kalau sama teman kampus enak banget. Apa namanya, ternyata mereka juga pintar mencairkan suasana, jadi nggak terlalu tegang. Nggak tegang. Welcome lah ya, menyambut teman-teman. Artinya apa yang kalian bayangkan tentang Madura selama ini itu faktanya di lapangan itu berbeda gitu ya. Itu yang dialami Jens, ini yang dialami oleh Zulfa. Ini beneran loh ya. Iya. Jadi ini benar-benar cerita dari kalian. Saya cuma ingin kemudian memastikan itu bahwa ya mindset yang selama ini kalian ragu untuk ke Madura ternyata nggak seperti itu. Contoh kayak kemudian Zulfa tadi, ya itu tuh betul memang. Ketika kalian bermain ke rumah orang dan itu orang baru dan baru dikenal, dimasakin betul. Bahkan setiap rumah itu hampir dikasih makan terus itu. Itu betul itu. Jen nanti kan akan masakan itu juga. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Jen Zulfa tentang Madura? Coba sampaikan ke penonton nih bahwa ya paling tidak orang-orang yang di luar Madura itu paham bahwa Madura itu tidak seseram yang mereka bayangkan. Coba sampaikan ke penonton. Oke, jadi sebelumnya terima kasih banyak banget buat teman-teman semua karena sudah mau berteman dengan saya, bergaul dengan saya, sehingga pandangan-pandangan saya yang jelek tentang Madura, ketakutan saya yang ada sebelum datang ke Madura ini bisa jadi merasa aman gitu ya, nggak ngerasa sendiri, kemudian juga seru-seru banget, hebat-hebat lah pokoknya. Bahkan menghibur banget ternyata di sini. Nggak ngerasa apa ya, terpojokkan dia. Menyenangkan ya? Ya, menyenangkan. Oke, Jen? Ya, pribadi saya mungkin terima kasih juga pada teman-teman yang selalu ada walaupun beda gitu dalam bahasanya, tapi mereka selalu support. Dan mindset orang di luar sana tentang Madura yang keras, cobalah ke Madura. Nggak kayak kalian pikir kok. Mantap. Oke. Jangan-jangan nanti kalian malah nggak pengen pulang dari Madura ya. Kita di sini berdua diputuskan untuk 3 tahun tetap 3 tahun nggak akan pulang. Tanpa pulang ya. Aduh.
Asik, mantap. Ini udah jatuh cinta ke Madura artinya. Nanti sambil lalu nanti nikmati keindahan Madura yang lain, pantainya, ya jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, kulinernya. Nanti semakin kalian mengenal Madura, ya itu betul akan semakin jatuh cinta. Bahkan akan Madura itu akan menjadi rumah kedua kalian. Ya, semangat ya, Zulfa, Jen, semangat kuliahnya, luar biasa kalian. Dan tidak ini membuka Pandora selama ini, kotak Pandora orang yang memandang Madura itu jelek segala macamnya. Hari ini terbukalah dengan pengakuan kalian ya. Makasih Zulfa, makasih Jen. Sukses ya untuk kuliahnya. Oke kawan-kawan, itu tadi obrolan singkat saya dengan dua mahasiswa yang berasal dari Sorong, Papua dan juga dari Maluku ya, si Jen. Jadi ini bukan kemudian disetting, tidak sama sekali. Ini benar-benar apa yang mereka alami, apa yang mereka pikirkan selama ini tentang Madura. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Buat kalian ya, mari buat kesimpulan dan sampaikan bahwa Madura itu baik. Kalau kalian belum pernah datang ke Madura, belum pernah ngobrol dengan orang Madura, jangan pernah menjustifikasi Madura. Sepakat ya? Oke, makasih, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.